Wow. Tapi gua tidak jatuh saya. Tahun baru, kursi kerja juga harus baru. Kali ini gue mau bahas bukan cuma satu kursi aja, tapi dua kursi terbaru dari Obis sekaligus. Kalau kalian masih asing sama namanya, mungkin lebih familiar dengan UDESK yang pernah kita bahas di YouTube Besinotek juga. Jadi ini adalah Obis varian kursi kantornya mereka. Yang satu ini gaming chair pertamanya dari Obis, namanya itu Obis Spade. Dan satu lagi, ini versi ergonomic chair atau kursi kerjanya Obis Zeta. Nah, mungkin tahun baru kalian lagi nyari kursi baru juga. Nah, salah satu kursi ini mungkin bisa cocok buat kalian. Alasannya kita bahas lengkapnya di video ini. Let's go! Nah, kedua kursi Obis ini kita beli dari Blibli karena di e-commerce ini gua bisa tenang beli barang tanpa tipu-tipu. Sesuai tuh sama tagline-nya Blibli. Artinya, barang yang kita dapetin itu pasti original. Ini penting banget ya, terutama udah banyak banget nih gadget atau elektronik yang sekarang itu palsu-palsuan. Plus, di Blibli ada cicilan sampai 24 bulan dengan bunga 0%. Dan kalau kalian punya gadget lama, itu bisa ditukar tambah juga nih di Blibli dengan 0% installment menggunakan kartu kredit dan buy now pay later. Lumayan kan? Di kolom deskripsi juga ada link rekomendasi produk Besinotek yang bisa kalian beli di blibli.com. Sip, lanjut kita unboxing kursinya dari yang Obis Zeta dulu. Kursi Obis Zeta ini pemasangannya lumayan simple dan bisa kita lakuin sendiri. Pas kita buka boxnya, di bagian paling atas ini kita dapat petunjuk dan tools buat pemasangan. Biar gampang, kita keluarin dulu semua partsnya yang ada di boxnya ini. Tapi jangan taruh jauh-jauh ya si kardusnya, karena nanti kita bakal pakai lagi. Proses pemasangan pertama itu dari bagian kaki roda. Pasang rodanya dulu ke kaki besi ini dan masukin hydraulicsnya. Kalau udah, kita pindah ke bagian dudukan kursi. Di part ini, kita pasang dulu armrest ke bagian bawah dudukan. Baru lanjut ke pemasangan mekanisme kursinya. Kita butuh 6 baut yang udah disediain di dalam toolbox-nya. Dan kalau kalian punya obeng sendiri, misal kita pakai obeng elektrik, ini bisa langsung dipakai aja. Kenapa? Karena obeng bawaannya itu lebih cocok memang ya buat kencengin baut. Oh ya, hati-hati juga sama besi footrest ini ya, karena bisa sliding sendiri nih. Jadi pastiin aja kalian jagain besi ini sepanjang pemasangan. Next, kita pasang si footrest-nya. Geser dulu perlahan keluar dan pasang footrest dengan 2 baut ini. Kalau udah, baru kita pasang dudukan dengan backrest-nya. Nah, di proses ini kita butuh box tadi yang udah gue bilang di awal. Taruh bagian dudukan kursi di atas boxnya kayak begini sebagai penyangga dan pasang backrest-nya dengan 4 baut ini. Kalau udah, kalian tinggal sambungin bagian kaki rodanya deh. Oh iya, jangan lupa buat pasang headrest-nya ya. Tinggal di slide doang kok, gampang. Lanjut, kita pasang yang gaming chair Obis Spade. Nah, kalau Obis Spade, ini kalian butuh temen ya buat bantu pemasangan. Karena partsnya lebih berat dan agak ribet nih buat nge-build-nya. Di dalam boxnya, ini kita dapat petunjuk pemasangan yang gede banget, user manual, toolbox, dan part-parts dari kursinya. Jujur ini ngingetin gue sama unboxing kursi Secret Lab sih. Mirip banget, bahkan sampai ke instruction manualnya juga mirip. Atau mungkin ini satu pabrikan kali ya? Nah, sama kayak tadi, kita keluarin dulu aja semua parts-nya dan kita mulai dari pemasangan si kaki roda. Pasang dulu roda kakinya, terus lanjut ke hydraulics, plus pasangin case piston biar rapi nih. Kalau udah, baru pindah ke bagian backrest dan dudukannya. Cara pasangnya itu ada slot besi di sisi kanan backrest-nya. Jadi dipasang ke sisi itu dulu dan dibaut. Baru lanjut ke sisi kiri. Nah, proses ini yang butuh temen buat bantu, karena harus ada yang ngebaut dan ada yang atur posisi backrest-nya. Kalau udah, baru kita bisa lepasin si safety tab merah ini. Gunanya itu buat ngejagain mekanisme reclining-nya biar nggak gerak sendiri pas pemasangan. Lanjut, kita putar balik kursinya, dan pasang mekanisme kursinya ini ke bagian dudukan kursi. Pasang knop di sebelah kiri dan kanannya. Di proses ini juga kalau bisa dibantu temen ya buat pegangin bagian mekanisme kursinya, karena berat banget, full besi gitu dan perlu pasang 4 baut juga nih. Jujur di fase ini gue udah capek banget, tapi nanggung nih, karena tinggal 1 step lagi itu udah selesai. So kita lanjut ke pemasangan kaki roda. Masih di posisi kursi yang terbalik, kita sambungin kaki roda ke soket ini, baru tinggal berdiriin. Jangan lupa buat pasangin armrest dan headrest yang magnetik ini juga. Sip, kedua kursinya udah kita pasang, fungsinya juga udah kita tes normal semua. Yuk kita lanjut pembahasan fiturnya.
Wow. Tapi kuat. Bagus. Tidak jatuh saya. Nah, gue udah cobain kedua kursi ini kurang lebih seminggu terakhir dan gonta-ganti juga ya. Jadi gue mau share experience-nya aja. Gue bahas dulu dari kursi Obis Zeta. Nah, ini adalah salah satu varian dari ergo chair-nya Obis yang kelasnya itu ada di antara seri Pro dan Lambda. Jadi bisa dibilang ini di tengah-tengah dari seri tersebut. Dan langsung aja ini gue tunjukin fitur menariknya, yaitu footrest ini. Yes, ini pertama kalinya gue itu pakai kursi kerja yang ada footrest-nya kayak begini. Dan setelah gue coba Obis Zeta, ini bisa dibilang kursi yang nyaman ya, karena permukaan mesh-nya itu berasa empuk dan ngikutin lekuk tubuh dengan maksimal load-nya itu di 120 kg. Lumbar supportnya juga benar-benar nempel nih ke pinggul gue, jadi nggak cepet pegel kalau kita itu lagi duduk lama. Dan footrest-nya juga sangat-sangat ngebantu nih buat relax pas kita butuh istirahat. Cuman di awal gue itu sempat bingung ya memang buat mekanisme reclining-nya. Dia agak beda dari kursi kerja gue yang sebelumnya. Cara buat senderinnya itu kita unlock knob ini dan senderin aja. Kalau udah nemuin posisi yang pas, baru tinggal dicolok lagi. Nah, sandarannya juga bisa rebah banget, jadi kalau dipakai barengan sama si footrest-nya ini, itu berasa kayak posisi buat tidur gitu. Pengaturan lain juga lengkap dari ketinggian kursi, panjang dudukan kursi, posisi lumbar, posisi armrest, sampai headrest. Dan ngomongin soal headrest, ini sangganya ke leher bagian belakang, sampai ke bagian tengkorak belakang yang paling bawah. Kita bisa atur juga ini ketinggiannya dan kemiringannya, jadi bisa sesuaiin sama posisi kepala kalian. Nah, tapi nih buat gue yang badannya lumayan gembul, bagian dudukannya itu jadi berasa kurang lebar. Jadi pas gue duduk, itu bagian sisi luar paha gue nyangganya itu ke tulang si dudukannya, bukan ke mesh-nya. Dan kalau duduk lama, itu jadi lumayan berasa pegel di bagian samping-samping paha gue. Tapi kalau kalian punya badan yang lebih slim, kayak Feren, itu katanya nyaman kok buat duduk berjam-jam dan nggak bikin cepet panas juga karena sirkulasi udaranya lebih oke pakai bahan mesh yang berlubang kayak begini. Nah, lanjut yang Obis Spade. Jujur gue lebih demen sama kursi yang ini. Kenapa? Karena gue duduk di sini tuh berasa kayak enak gitu, pas di badan gue. By the way, gue tingginya itu 173 cm dengan berat badan itu 78 kg. Buat max load dari kursinya sendiri ini di 150 kg, jadi tetap aman. Dan seluruh tubuh gue itu tersangga dengan baik di kursinya. Nah, buat bantalan dudukannya ini juga pas ya menurut gue. Sedikit firm, tapi nggak sampai sekeras kursi Secret Lab. Karena di Secret Lab itu keras ya. Pas pertama kita unboxing itu gue sempet duduk di situ, itu keras banget. Nah, ini punya kita udah didudukin setahun lebih bahkan ya. Ini baru mulai empuk. Nah, buat bahan kursi si Obis Spade ini dia menggunakan kulit yang lembut nih. Di sisi kursinya juga ada bahan kayak suede gitu. Jadi kalau gue duduk pakai celana pendek itu tetap berasa halus di kulit. Cuman kalau bahan kulit gini ya gue rekomen buat kalian pakai di ruangan yang adem atau ruangan yang ber-AC. Kenapa? Karena bahan kulit kalau didudukin berjam-jam itu bakal berasa banget angetnya. Sirkulasi udaranya itu nggak sebagus pakai mesh kayak yang di Obis Zeta. Jadi lebih rekomen ya buat kalian pakai kursi ini di ruangan yang ber-AC. Nah, di bagian pinggul itu ada lumbar supportnya juga yang bisa kita atur mau nimbul banget atau nggak ada sama sekali itu bisa. Dan posisi ketinggiannya juga bisa diatur, jadi menurut gue ini oke banget. Nah, buat armrest ini juga fleksibel pengaturannya, nggak cuma naik turun aja tapi bisa sampai atur kemiringan juga. Kalau misalkan Obis bilangnya itu 4D armrest. Dan permukaan handrestnya ini juga bisa kita copot dan gampang juga ya buat digonta-ganti karena nempelnya itu pakai sistem magnetik. Nah, kita juga iseng sempet cobain armrestnya dari Secret Lab Titan Evo itu kita tempelin di sini, ternyata bisa ya dia fit. Jadi kalau rusak itu ya ada alternatifnya. Sama juga buat headrest nih, kita bisa atur posisinya dan nempelnya juga magnetik ke kursi. Jadi rapi, kelihatannya nggak ada kayak semacam karet gitu. Cuman bahan memory foamnya ini agak keras ya pas kita pakai buat senderan kepala. Nah, soal jarak dudukan kursi, buat kaki gue itu pas jaraknya. Dan buat naik turunnya juga ini dari pendek banget ke tinggi banget, itu juga oke. Tapi buat yang badannya mungil nih, itu mungkin jadi agak maju gitu duduknya. Nah, overall, kedua kursi dari Obis ini nyaman dan bisa jadi investasi yang baik buat mengimprove kualitas kerja kita di Base Indotech. Kursi yang nyaman dan pas di tubuh itu juga tanpa disadari bisa nge-boost produktivitas loh. Pas kerja jadi nggak keganggu sama pinggul yang pegel karena posisi duduk yang nggak teratur itu. Kalau gue sendiri, itu cocoknya sama yang Obis Spade, yang gaming ini. Kursinya itu punya dudukan yang lebar dan bantalannya juga firm, jadi nyaman ya buat tubuh gue ini. Bagian lumbar supportnya
Lututnya juga punya pengaturan yang lengkap banget, jadi bisa ngepasin sama pinggulnya gue. Tapi buat yang badannya lebih slim, cocoknya itu pakai seri yang Obis Zeta. Ini kursi yang ergonomis, bakal nopang tubuh kalian dengan lebih baik dan bisa memperbaiki postur juga supaya kerja itu lebih maksimal. Apalagi ada fitur unik, yaitu sandaran kaki buat selonjoran biar istirahatnya itu lebih nyaman. Nah, soal harga, Obis Spade itu dijual di 5 juta dan Obis Zeta ini di 3,7 juta. Keduanya itu available di Blibli dan linknya bisa kalian cek di kolom deskripsi aja. So, mana kursi yang menurut kalian paling menarik? Gaming chair Obis Spade atau kursi ergonomis Obis Zeta? Tulisin pendapat kalian di kolom komentar. Sip, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa buat di like, di share, dan di subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks guys. Gue udah lama nggak thanks guys. Thanks guys. Ciao.